Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Iya, harusnya baik-baik ya. Nah, kangen gak ketemu Kak Otniel? Wah, kalau Kak Otniel sih kangen ketemu adik-adik semua nih. Wah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Otniel mau ngajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama dalam doa. Kami bimbing doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk ibadah. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar sesuai dengan rencana-Mu saja. Berkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan nanti kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana nih? Hari ini semangat kan? Udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, siapa hari ini yang senang? Siapa hari yang sukacita? Ya. Mari kita nyatakan sukacita kita dan kita nyanyikan KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama lagu KASIH. Dengan semangat ya. Pakai ingat gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Nah, masih semangat nggak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kalau memuji dan memuliakan nama Tuhan itu emang gak ada capeknya ya. Pasti masih semangat kan? Nah, siapa yang menyanyi kudaki-daki? Wih, hebat. Gak ada capeknya kan? Masih semangat. Tuhan itu ada loh di sekitar kita. Ada terus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Wah, Tuhan itu selalu ada di mana-mana, di senang maupun duka. Nah, dengan itu mari kita nyanyikan kudaki-daki dengan semangat ya. Kudaki-daki, gunung yang tinggi, turun, nama yang dalam, melintasi ladang gunung hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sekitar
Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Jadi semua, selamat menikmati kasih Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Wah, semoga kalian baik-baik saja ya. Udah gak kerasa ya, udah hari Minggu lagi. Nah, kalau hari Minggu itu waktunya ngapain ya? Waktunya kita nonton TV? Bangun siang? Jelas tidak, kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, tadi teman-teman udah memuji Tuhan kan? Udah semangat semua. Bagus sekali. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, Kak Feni mau ajak kalian untuk berdoa. Kita mau menghadap ke Tuhan Yesus. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami berkumpul secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat, yang mau dengar-dengar akan firman-Mu. Kau juga sertai Kak Feni yang akan menyampaikan firman, sehingga firman itu bisa menjadi bekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, wah, siapa yang tahu ya hari ini Kak Feni mau cerita apa? Sebelum Kak Feni cerita nih, Kak Feni mau ceritain sesuatu dulu. Oke, jadi gini, Kak Feni tuh punya temen ya. Temennya itu namanya Eleanor. Nah, ini masih anak kecil nih. Jadi temennya Kak Feni itu anak kecil. Nah, namanya itu Eleanor. Nah, Eleanor ini dia tuh minta sesuatu sama papanya. Minta apa ya? Dia mau minta kado ulang tahun. Tahu nggak kado ulang tahunnya apa? Eleanor nih minta kado ulang tahun dibelikan hewan yang lucu banget. Hewan yang cantik banget, oke? Wah, sama papanya dikasih dong. Waktu ulang tahun dikasih seekor hewan. Seekor hewan dikasih seekor hewan. Ada yang bisa tebak nggak dikasih hewan apa? Anjing? Bukan. Kucing? Juga bukan. Sama papanya dikasih seekor ulat. Tahu nggak ulat? Ulat yang gini, yang ada di tanaman-tanaman. Wah, Eleanor langsung cry, dia langsung nangis. Papa itu gimana sih? Masa kasih Eleanor ulat? Wah, Eleanornya sedih, dia marah-marah. Papanya bilang, Eleanor, tunggu dong, kamu harus sabar. Nanti ulat ini bisa jadi sesuatu yang cantik loh. Tapi Eleanor nggak percaya teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya yang dilihat Eleanor tuh ulat. Ulat tuh kan jelek ya. Gini. Suka merambat gitu. Ulat itu. Nah, jadi Eleanor mau ganti. Udahlah Pak, ganti aja. Eleanor minta dibelikan tumbuhan, oke? Tumbuhan yang cantik banget, oke? Ingat loh ya Pak, tumbuhan yang cantik, oke? Nah, sama papanya nih teman-teman, sore-sore dibeliin lagi tumbuhan. Nah, tumbuhannya, kira-kira tumbuhannya cantik atau enggak yuk? Elena udah siap-siap nih. 1, 2, 3. Ya, yang dilihat apa? Yang dilihat tuh kaktus. Oh my god. Kaktus tuh teman-teman. Teman-teman tahu nggak kaktus tuh gimana? Kaktus itu berduri, kalau kita pegang, sakit loh, durinya nempel. Nah, Eleanor nangis lagi. Dia teriak-teriak. Aduh, papanya bingung. Eleanor, sabar Eleanor. Papa lu kasihin kamu kaktus. Kamu nggak tahu nanti kaktus jadi apa? Eleanornya marah-marah. Eleanornya nggak mau tahu. Dia nggak percaya kalau kaktus itu bakal jadi sesuatu yang indah. Nah, teman-teman. Wah, padahal teman-teman tahu nggak? Kaktus itu nantinya bisa jadi apa? Dia nantinya kaktus yang dibeliin sama papanya nih ya, nanti bisa berbunga sesuatu yang indah. Jadi mawarnya itu cantik banget. Nah, tapi Eleanor nggak mau percaya. Karena dia hanya melihat apa? Dia hanya melihat kaktus. Dia belum melihat bunga mawar. Nah, teman-teman, Kak Feni mau tanya, kalau kalian mendengar kata tidak percaya,
Kalian ingat gak ada seorang tokoh Alkitab yang tidak percaya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, siapa yang tahu? Kak Feni tahu, semua pasti udah tahu. Itu adalah Thomas, oke? Jadi hari ini Kak Feni akan ceritain ke kalian Yesus menampakkan diri kepada Thomas, oke? Nah, sekarang kita buka ya Alkitab kita. Siapin semua Alkitabnya. Kalian bisa buka lewat Alkitab buku atau lewat handphone juga bisa, oke? Alright, sekarang kita buka Alkitabnya di Yohanes 20. Yohanes 20. Oke, Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya teman-teman? Iya, perjanjian baru ya. Oke, Yohanes 20. Oke, kalian lihat ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Oke, kita bakalan baca dua bagian. Yang pertama 19 sampai 20 dulu, oke? Kak Feni akan bacain buat kalian ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, tapi ini belum ada Thomas. Nah, sekarang kita mau baca ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke? Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak berada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Oh. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, ini ya ayat Alkitab yang kita baca hari ini tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, teman-teman udah tahu kan ceritanya setelah Tuhan Yesus bangkit, ya kan? Yang kita udah rayain tuh hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit loh teman-teman. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan sekarang Tuhan Yesus bangkit. Nah, terus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu itu mereka lagi makan-makan nih, mereka lagi kumpul-kumpul. Pintunya semua dikunci, soalnya mereka takut sama orang-orang Yahudi. Dikunci ya? Udah kunci pintunya? Sudah. Oke, dikunci semua. Nah, tiba-tiba, ya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata apa? "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, mereka bersukacita. Mereka senang sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka bilang, "Wah, Tuhan Yesus datang." Yeay, gitu. Mereka senang banget. Mereka sukacita sekali, oke? Tapi teman-teman, waktu itu gak ada yang namanya siapa? Thomas. Thomasnya kemana ya? Wah, Thomasnya gak ada. Tadi Thomasnya gak ikut kumpul-kumpul. Nah, waktu mereka teman-teman yang lain yang sudah melihat Tuhan Yesus itu menceritakan kepada Thomas, kamu tahu gak sih? Tuhan Yesus itu bangkit. Dan Tuhan Yesus tuh sudah menampakkan diri ke kita loh. Kita sudah melihat Tuhan Yesus. Wah, Thomasnya bilang apa? Yakin kamu? Aduh, aku mah gak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang paku dan ke lambungnya itu, jangan harap ya aku percaya.
Aduh, Tuhan Yesus sedih loh teman-teman ketika Thomas berkata demikian. Oke, jadi beberapa hari kemudian mereka kumpul-kumpul lagi nih. Mereka kumpul-kumpul lagi, rumahnya dikunci semua. Wih, tapi Tuhan Yesus datang lagi. Tuhan Yesus datang melewati pintu yang terkunci itu. Tuhan Yesus say, damai sejahtera bagi kamu. Waduh, Thomasnya kaget bukan main. Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus panggilnya gini. Thomas, come here. Thomas. Wah, Thomasnya dipanggil teman-teman. Thomasnya dipanggil kenapa ya? Wih, Thomasnya ternyata disuruh. Nih, lihat nih tanganku. Cucukkanlah tanganmu di sini. Kamu mau lihat kan? Ada bekas pakunya. Dan lambungku ini juga. Nih. Nah, kamu melihat, baru kamu percaya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus bilang apa lagi? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Waduh, Thomasnya bilang, ya Tuhan, ya Allahku. Wah, dia menyesal, gak percaya. Oke, sekarang teman-teman, Kak Feni mau tanya sama kalian. Nah, Tuhan Yesus tuh kan sudah bangkit ribuan tahun yang lalu, udah naik ke surga. Sekarang kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus tuh lagi di surga. Nah, Kak Feni mau tanya, kalian nggak pernah lihat Tuhan Yesus? Apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada? Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada? Angkat tangan. Wih, Kak Feni mau angkat tangan 2. Kak Feni percaya kalau Tuhan Yesus ada. Teman-teman percaya nggak Tuhan Yesus ada? Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di setiap detik, setiap waktu Tuhan Yesus ada selalu bersama kita. Teman-teman kita harus bersyukur, benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sampai Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus sekarang di surga melihat kita. Tuhan Yesus terus menyertai kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus juga mendengar loh doa-doa kita. Nah, kayak ceritanya yang tadi Kak Feni ceritaan ke kalian, temennya Kak Feni, Eleanor itu. Wah, Eleanor tuh minta kan? Minta ke papanya, dikasih nggak? Dikasih. Tapi apakah yang diminta itu sesuai dengan harapannya? Nggak sesuai kan, mintanya apa? Tadi, tumbuhan yang cantik, tumbuhan yang indah, dikasihnya kaktus. Hewan yang cantik, hewan yang indah, dikasihnya ulat. Ya, tapi kalian tahu teman-teman, ulat nanti berubah jadi apa? Ulat, kepompong, kupu-kupu. Kupu-kupu indah nggak teman-teman? Wih, bagus banget. Warnanya cantik, warnanya warna-warni. Kakak yakin kalau Eleanor lihat, kalau Eleanor mau percaya, kalau Eleanor sabar, wih, dia pasti seneng banget. Nah, sama kaktus tadi. Kaktus itu tadi, kalau kita tunggu, dia pasti berbunga sesuatu yang cantik banget. Nah, tapi Eleanor nggak percaya karena yang dilihat oleh matanya itu adalah kaktus dan bunga, bukan bunga yang sudah bunga yang indah yang sudah berbunga itu. Nah, jadi teman-teman, Kak Feni mau bilang apa? Kak Feni mau ingetin kalian untuk terus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya loh, jangan sampai kayak Thomas loh. Thomas itu baru melihat, baru percaya. Tuhan Yesus saya apa tadi? Berbahagialah yang mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, jadi teman-teman kalau kalian ya, Kak Feni yakin kalian semua percaya bahwa Tuhan Yesus tuh ada bersama kita. Benar kan? Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, Tuhan Yesus selalu menemani kita. Nah, teman-teman sekarang kalau kalian ada permintaan, kalian minta sama Tuhan Yesus apa ya? Tuhan Yesus mau dong hadiah itu. Atau Tuhan Yesus, aduh ini kok sakit batuku gak sembuh-sembuh, Tuhan Yesus sembuhin dong. Nah, tapi ketika apa yang kita terima tidak sesuai dengan permintaan kita, bolehkah kita marah? Bolehkah kita kecewa? Bolehkah kita sedih? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik, bahwa Tuhan mendengar setiap doa anak-anaknya. Oke teman-teman? Percaya dong, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita loh. Kita harus bersyukur selalu. Kita harus punya hati yang bersyukur, bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Yang bangkit. Oke? Dan Tuhan Yesus ada di surga, melihat kita semua anak-anaknya, mendengarkan semua doa-doa kita. Yang kita lakukan di sini adalah
percaya, oke? Percaya, walaupun kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada untuk kita. Oke, teman-teman? Oke, nah sekarang kita waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya gampang nih. Teman-teman, tadi kan kita udah baca nih, Yohanes 20 dari 24 sampai 29. Nah, kita ayat hafalnya Yohanes 20 ayat 29. Tapi nggak semua ayat 29, hanya yang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wih, gampang kan? Oke, sekarang kita coba ya, baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 29. Oke, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29. Oke? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Nah, kalian teman-teman bisa hafalin ya sama orang tua atau kakak atau adik, kalian hafalin sendiri. Kalian harus hafalin loh. Kenapa? Kenapa Kak Feni saya hafalin? Karena ayat ini bisa jadi penguat untuk kita. Jadi ya, kalau misalnya kita lagi sedih, karena kita ingat ayat hafalan ini, kita udah pernah hafalin. Tiba-tiba muncul di hati dan pikiran kita, oh iya, itu kan ada ayat Alkitab, Yohanes 20 ayat berapa? 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Wah, itu bisa jadi penguat kita, oke? Bisa jadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita, oke? Nah, sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, aktivitas kita tuh gampang loh, teman-teman. Kita mau bikin tangan. This one, tangan, oke? Tangan. Jadi, kalian pakai kertas HVS yang panjang, dilipat jadi 2, oke? Terus kalian gambar tangannya kayak gini. Oh, ke tangannya gini. Terus kalian gambar, kalian gunting deh. Gunting, terus nanti jadinya kartu. Kartu kayak gini, oke? Nah, di dalam kartu ini, kalau kalian udah gunting, kalian buka kertas HVS yang kalian lipat 2, bakal jadi kartu kayak gini. Kalian tulis ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, oke? Nah, waktu kalian sudah selesai menulis ini, membuat aktivitas ini, kalian bisa hias deh. Kalian bisa warna-warni, kalian bisa kasih pita, atau kalian bisa kasih gantungan. Jadi kalian bisa taruh di pintu atau di lemari es. Terserah, kalian bisa sebagai pengingat kita, pengingat kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, oke? Nah, kalau kalian sudah mengerjakan aktivitas ini, kalian bisa foto dan kalian bisa share ke grup kelas ya, oke? Oke? Alright, so this is the end of today's class. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita udah mengerjakan aktivitas. Oh ya, kalian habis ini mengerjakan aktivitas ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita menutup kebaktian hari ini dengan berdoa, oke? Teman-teman, Kak Feni ingatkanlah sekali lagi ya, oke? Bahwa kalian harus percaya walaupun kalian belum melihat, walaupun kalian belum mengalami kalian punya permintaan tapi kalian belum mengalaminya sendiri, kalian harus ingat bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya, oke? Janji-janjinya Tuhan apa? Ada di mana? Di Alkitab. Kita harus membaca Alkitab supaya kita bisa tahu apa ya janji-janji Tuhan. Nah, Tuhan tuh pasti 100% menepati janji-janjinya. Yang kita harus lakukan adalah apa? Percaya. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik, begitu mengasihi kita. Oke, teman-teman? Oke. Now it's time to pray. Now close your eyes, oke? Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk terus percaya Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bersama dengan kami dimanapun, kapanpun kami berada. Tuhan kuatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami seterusnya. Untuk masa depan kami, kesehatan kami, kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bertahtalah atas hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, so happy Sunday. Thank you. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi bersama, sudah beraktivitas. Tak terasa nih, kita sudah di penghujung akhir ibadah hari ini. Jangan lupa ya yang tadi firman disampaikan untuk dilakukan tiap hari ya. Nah, untuk itu Kotil akan mengajak teman-teman, adik-adik untuk kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah bersama. Kumpulkan kami minggu depan untuk beribadah kembali ya Tuhan di lain waktu dan lain kesempatan. Berkati juga kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitas lain setelah ibadah ini Tuhan. Karena namamu kami ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.